Pocophone F2 Pro adalah smartphone berprosesor flagship yaitu Snapdragon 865. Untuk teman-teman yang ingin berencana mengganti smartphone-nya di tahun 2020 ini, saya sarankan untuk melirik smartphone ini, khususnya bagi para pencinta gaming mobile ya. Untuk spesifikasinya ada di bawah. Video kali ini kita tidak akan membahas spesifikasinya karena kita akan membahas harganya. Halo teman-teman, baik lagi bersama Andromob.id. Di video kali ini kita akan berdiskusi tentang smartphone yang akan rilis di Indonesia secara resmi ya, yaitu flagship killer dengan harga yang terjangkau. Jadi flagship ini namanya yaitu Pocophone F2 Pro. Oke, untuk smartphone ini sudah keluar di Spanyol, di Eropa sana, dan sebentar lagi akan rilis di Indonesia. Tapi banyak dari teman-teman yang menebak dengan kisaran harga 7 juta sampai 8 juta ya. Tapi menurut saya tebakan itu kurang tepat, menurut saya pribadi. Karena yang pertama kita pakai dasar logika, jadi ada fakta untuk mengetahui harga tersebut. Oke, yang pertama saya menebak harganya 5,5 juta sampai 6 juta untuk masuk di Indonesia ya. Kisaran 5,5 sampai 6 juta untuk varian yang terendah. Kenapa saya ada tebakan seperti itu? Yang pertama itu di Spanyol sana, kita flashback sedikit, Mi Note 10 sudah keluar dengan harga 549 euro. Oke, 549 euro. Sedangkan bulan lalu Pocophone F2 sudah rilis juga dengan harga 499 euro. Kalau kita kisarkan dengan rupiah, kurang lebih yang Mi Note 10 tadi harganya 8,8 juta, hampir sampai 9 ya, 8,8 sampai 9 juta kalau dirupiahkan. Kemudian untuk Pocophone 499 itu mungkin kurang lebih 8 juta, kurang lebih 8 juta ke atas atau ke bawah sedikit lah. Jadi intinya harga Pocophone di sana itu lebih murah dari Mi Note 10 yang versi terendah. Ingat, ini versi di Europe, bukan di Indonesia, di global launchingnya di Eropa sana. Jadi memang mata uang Eropa sana lebih besar, tapi ketika barang tersebut masuk di Indonesia, harga tentu saja turun. Lah, kemudian Mi Note 10 sekitar 3 bulan yang lalu rilis dengan harga 6,2 untuk varian terkecil. Ingat ya, untuk varian terkecil 6,2 juta. Bila kita membahasnya dengan logika, di Eropa sana mereka Mi Note 10 bisa mengeluarkan harga Pocophone F2 dengan harga lebih murah, lebih rendah daripada Mi Note 10. Bisakah di Indonesia mengeluarkan harga sama? Jadi misalkan Mi Note 10 6,2 juta, Pocophone F2 apakah bisa di bawahnya? Maka dari itu tebakan saya pertama yaitu 5,5 sampai 6 juta. Itu tebakan yang pertama. Ini bisa dipatahkan karena ada beberapa user pasti yang menjawab Pocophone F2 itu adalah rebranding dari Redmi K30. Redmi K30 di Cina itu keluar dengan harga kurang lebih 6 juta kalau dirupiahkan ya. Karena Redmi K30 di sana harganya sudah 6,1 atau kalau enggak 6,2 juta ya. Oke, itu alasan yang kedua bisa diterima. Jadi agak susah juga menjawabnya. Sebenarnya Xiaomi itu pecah menjadi 4 brand, tapi kita sisihkan untuk yang brand Black Shark. Kita fokus ke 3 brand yaitu Xiaomi, Redmi,
dan Poco. Oke, tiga brand itu adalah punya kelas sendiri, yang Xiaomi itu kelas paling atas, tengah itu Redmi, bawah itu Poco. Jadi kalau kita bicara tentang kelas seperti ini, brand dengan mesin yang sama, misalkan dengan atas nama Xiaomi, itu harganya lebih tinggi daripada Redmi. Dan Redmi itu lebih tinggi daripada Poco. Kita ambil contoh saja biar gampangnya. Redmi K30 yang biasa, itu kalau Redmi K30 itu di rebranding dari Poco X2 kalau nggak salah ya. Nanti misalkan saya salah, saya koreksi di bawah. Jadi Redmi K30 yang biasa, yang Snapdragon 730G kalau nggak salah, itu harganya sekitar 3,4, 3,5 mungkin ya. Tetapi karena dia rebranding dari Poco dan dijual di India, waktu ini memang dijual di India. Saya nggak tahu dijual global atau tidak. Yang pasti di India sudah launching dengan atas nama Poco X2. Nah, Poco X2 sendiri di sini dibanderol dengan harga sekitar 3 juta kurang lebih. Padahal di Cina sana Redmi K30 harganya 3,3 sampai 3,5. Ketika brand tersebut berubah nama menjadi Poco, turun menjadi 3 juta rupiah, kurang lebih ya. Jadi kesimpulannya di sini, untuk varian Redmi memang walaupun sama, kelasnya Redmi itu lebih atas, jadi harga lebih naik. Nah, pernyataan yang tadi, Pocophone F2 rebranding dari Redmi K30 Pro, itu harga bisa turun. Jadi harga yang tadinya kurang lebih 6 juta, karena dia pakai nama Poco, itu bisa turun menjadi mungkin yang saya sebutkan tadi 5,5, 5,8, 5,9 atau berapalah. Itu bisa turun karena untuk brandnya mereka beda kelas. Oke. Untuk yang logika ini bisa diterima, mungkin kalian yang punya logika lain bisa tulis di komen. Kita lanjut untuk tebakan kedua, harga kedua yaitu harga 6 juta sampai 6,5 juta. Oke, 6 juta sampai 6,5 juta. Itu tebakan yang kedua. Kenapa tebakan kedua ini lebih mahal? Itu karena ada alasan lagi. Yang pertama, kita membahas TKDN software. Oke, kalian tahu TKDN software? TKDN software, bila ada smartphone yang dirilis dengan TKDN software, itu minimal harga yaitu 6 juta rupiah. Ingat, minimal harga 6 juta rupiah. Itu untuk minimal, karena saya nggak tahu sih ketetapan ya, nggak begitu tahu 100% ketetapannya bagaimana. Untuk minimal harganya itu 6 juta rupiah. TKDN software itu mungkin kelemahannya itu yang pertama di soal harga. Soal harga itu dia lebih mahal, memang lebih mahal. Tapi kalian tunggu 2 atau 3 bulan, kemungkinan harga tersebut turun drastis dengan cepat. Kita ambil contoh Mi Note 10 mungkin ya. Harga awal itu 6,2 juta. 1 bulan, kalau enggak 2 bulan kemudian dia turun jadi 6 juta. Kalian lihat sendiri, kemungkinan Mi Note 10 bisa turun lagi karena dia pakai TKDN software ya. Jadi TKDN software itu dia bisa cepat launching tapi harga agak naik seperti itu. Itu tebakan kedua itu 6 juta sampai 6,5 juta. Oke. Mungkin udah jelas untuk tebakan pertama harga 5,5 sampai 6 juta, tebakan kedua 6 juta sampai 6,5 juta. Bila kalian bisa mematahkan atau memecahkan teori ini, silahkan komen di bawah. Kita bisa berdiskusi bareng-bareng berapa sih harganya sambil menunggu launchingnya. Jadi sebentar lagi HP ini akan launching ya teman-teman. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir.
Saya dari andromob.id mengundurkan diri. Terima kasih guys. Happy playing and enjoy the game.